Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang opini auditor dan juga studi kasus pada laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur tahun 2024. Opini auditor adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas. Adapun jenis-jenis opini auditor terbagi atas 4. Opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak menyatakan pendapat. Yang pertama, WTP atau opini wajar tanpa pengecualian merupakan pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing dan auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua yaitu WDP atau opini wajar dengan pengecualian. Merupakan pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal material, tetapi terdapat suatu penyimpangan atau kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan. Laporan keuangan dinyatakan wajar dengan pengecualian apabila adanya bukti yang telah didapatkan oleh auditor secara tepat dan cukup untuk memberikan kesimpulan terjadinya kesalahan yang dilakukan secara individual ataupun secara agregasi. Pengaruh dari hasil audit, adanya material yang tidak preventif terhadap laporan keuangan yang disajikan. Laporan keuangan juga dinyatakan WDP apabila tidak diperolehnya bukti secara cukup dan tepat oleh auditor untuk mendukung opininya. Namun, auditor melakukan penyimpulan adanya pengaruh kesalahan penyajian tidak terdeteksi pada laporan keuangan yang muncul. Jikapun terjadi, maka adanya material tetapi tidak pervasif. Yang ketiga, opini tidak wajar. Opini auditor dinyatakan tidak wajar jika pada saat auditor melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, mendapatkan bukti yang tepat dan cukup. Selanjutnya, auditor akan menyimpulkan adanya kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan seperti kesalahan penyajian. Nah, kesalahan penyajian ini bisa juga karena individual atau secara agregasi, yang merupakan material serta pervasif dihadapkan pada laporan keuangan. Pervasif berarti bahwa adanya kesalahan yang berdampak kemanapun serta mendalam. Yang keempat, opini tidak menyatakan pendapat. Pada opini tidak menyatakan pendapat ini, seorang auditor tidak akan melakukan penyimpulan terhadap pengaruh penyajian kesalahan material yang tidak terdeteksi pada laporan keuangan. Jikapun ada, tentu bersifat preventif dan material. Laporan keuangan dinyatakan opini tidak memberikan pendapat apabila adanya pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit. Yang kedua, auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bila mana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan auditor harus menyediakan semua bukti yang mendukung pernyataan tersebut. Penolakan pendapat maupun pendapat tidak wajar hanya digunakan apabila kondisinya sangat material. Berikut studi kasus opini auditor terhadap laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur tahun 2024. Jenis opini yang diberikan auditor terhadap laporan keuangan PT Indofood yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Dengan pernyataan opini, menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian grup tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Siapa lagi? Dasar opininya yaitu, auditor menyatakan
bahwa audit mereka dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Mereka juga menegaskan independensi terhadap grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dan telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya. Auditor meyakini bahwa bukti audit yang diperoleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini mereka. Hal audit utama pada laporan keuangan tersebut yaitu auditor mengidentifikasi pengujian penurunan nilai goodwill atas akuisisi Pinehill Company Limited sebagai hal audit utama yang paling signifikan dalam audit laporan keuangan konsolidasian periode kini. 3 hal audit utamanya. Yang pertama, signifikansi. Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun. Dan ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai, pada 31 Desember 2024, grup mencatat goodwill sebesar 52,2 triliun atas akuisisi PCL, yang mewakili 26% dari total aset konsolidasian grup. Yang kedua, alasan menjadi hal audit utama, yaitu pengujian penurunan nilai tahunan goodwill ini signifikan bagi audit karena jumlah goodwill atas akuisisi PCL material bagi laporan keuangan konsolidasian. Yang ketiga, pengungkapan relevan. Informasi terkait hal ini tercakup dalam catatan 2 dan 13 atas laporan keuangan konsolidasian. Pemberian opini wajar tanpa pengecualian oleh auditor menunjukkan tingkat keyakinan yang tinggi terhadap laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur tahun 2024. Ini berarti auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sekian persentase terkait opini auditor. Terima kasih atas perhatiannya.